Oke, Sampurasun. Sudah. Sampurasun, selamat malam teman-teman. Teman-teman di FB, di page-nya Bumi Dega. Kembali lagi kita bertemu dalam acara Ampi Diramal, ngobrolkan adat masyarakat peradaban Indonesia. Nah, tema kali ini yang akan diangkat adalah Oda, ya, terus nafsa dan problematika anak-anak milenial zaman sekarang ini. Nah, seperti yang kita tahu tentang penyalahgunaan dulu mungkin ya, sebelum kita masuk ke narasumber, penyalahgunaan narkoba ini dan zat adiktif tidak hanya kalangan tertentu, tapi juga sudah merambah berbagai kalangan, entah itu instansi pemerintah, pemuka agama bahkan ada, sampai ke petani pun ada. Nah, yang dimana efeknya mungkin akan berhubungan dengan seperti HIV/AIDS dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara penanggulangannya? Seperti apa cara-cara yang diberikan untuk lingkungan ini tidak menyebar luas dari mulai keluarga hingga masyarakat umum. Tentunya kita harus menghadirkan dan kita kedatangan juga, kita mengundang narasumber yang luar biasa. Ini seorang wanita yang tukang jalan-jalan, segala bisa. Hari ini ada di Kalimantan, besoknya di Jogja, besoknya lagi di Malang. Nggak tahu dia, Superman, Supergirl, atau Superglue. Nah, kita langsung aja ke Ceratri. Ceratri, Halo, sudah siapkah dirimu? sudah dong. Oh, sudah. I was born to be ready. Dia ngomongnya bahasa Inggris, saya emang nggak ngerti ya. Ini nggak apa-apa. Nanti tulisannya di sini, di bawah sini ya. Ceratri, mangga perkenalkan diri dulu. Ya, jadi nama saya Suksma Ratri, biasa dipanggil Ratri. Kemudian saya sekarang itu kerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan petani. Kemudian apa lagi ya? Tapi sebelum saya masuk ke organisasi yang sekarang, dulu saya banyak bekerja di bidang kesehatan khususnya HIV/AIDS, kemudian juga penanggulangan penggunaan nafsa, hak asasi manusia, kemudian berkutat juga sempat di ranah buruh migran. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah. Itu udah timbul komplit ya. itu soalnya saya umurnya udah lumayan, jadi boleh dong kalau nggak ya. Jadi pengalaman harus lebih banyak ya kalau pengaruh umur ya. Berarti ini gitu. Kan tadi seperti yang dijelaskan sama Cici tadi bahwa pernah di hak asasi manusia juga ya, terus penanggulangan narkoba, HIV/AIDS dan lain-lain. Nah sebenarnya begini, awalnya Ceratri ini bisa terjun ke dunia, ya anggaplah relawan kemanusiaan gitu ya, relawan kemanusiaan. Sejak kapan sih? Nah, milih dansa, kan dirimu tuh juga dansanya, dansa salsa yang Ajinomoto, pokoknya mah dansa. Nah, kenapa kok bisa tertarik dengan dunia kemanusiaan, khususnya di jadi relawan lah gitu, enggak? Ya, jadi sebenarnya sih kalau masalah itu udah lama banget dulu. Dulu aku sebenarnya awalnya kerjanya jadi PR hotel. Bandung. Terus tapi pada saat itu juga udah ngerasa bahwa aduh apa ya kayak ada yang kurang gitu ya kerja. Terpanggil. Terus akhirnya cari-cari info. Aku udah kepengen kerja di LSM atau di lembaga-lembaga yang kayak gitulah yang berhubungan langsung berinteraksi dengan manusia. PR juga berinteraksi dengan manusia tapi dengan agenda yang berbeda kan gitu ya. Jadi akhirnya setelah 5 tahun kerja jadi PR, aku dapat kesempatan dulu di Bandung di Rumah Cemara. Itu disitulah aku belajar jadi pendamping untuk teman-teman yang HIV positif juga. Kebenaran gitu ya. Tahun berapa Cik kalau boleh tahu Cik? 2006. 2006, berarti udah lumayan lamanya. Udah lama banget. Tahun ya, 14 tahun lebih lah anggaplah ya. Iya, dan kebetulan juga waktu baru masuk ke Rumah Cemara itu, kebetulan aku juga baru tahu status HIV aku positif gitu. Jadi ya nggak ada yang kebetulan lah mungkin ya gitu, memang diarahkan ke sana gitu kan ya. Jadi kebetulan dapat positif, kemudian kebetulan diterima kerja di Rumah Cemara yang bergerak di bidang HIV dan penggunaan nafsa. Ya udah sekalian belajar, sekalian ya udah nyemplung aja di situ. Dan ketika udah masuk ke dunia
apa ya, kerja-kerja LSM itu udah nggak kepengen lagi balik lagi ke korporasi gitu. Berarti lebih menikmati menjadi pendamping lah, anggap ya, maksudnya istilah teman curhat gitu ya, teman curhat Ya, teman-teman yang memang HIV/AIDS positif dan memang Ciratri memang mungkin bakatnya bukan hanya jadi PR tapi saya jadi banget pendamping, curhatin, saya banget curhatin. curhatin curhatin. Itu katanya orang kalau ketemu saya tuh bawaannya pengen curhat aja gitu. Coba nanti saya kalau ketemu kapan-kapan saya mau curhat beneran boleh nggak? Boleh atuh. Nah, oke, Cep. Gini, kita masuk ke permasalahan yang mendasar dulu ya. Nah. Sekarang kan apa namanya problema milenial itu banyak macamnya. Sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat secara teknologi ya, secara teknologi misalkan pekerjaan atau misalkan komunikasi mereka, gitu ya. Itu kan dipermudahnya Cenya. Beda mungkin sama anak-anak yang lahir tahun 70-an, Iya. seperti siapa yang 70-an tuh ya? Ada nggak sih? Siapa ya? Siapa? Bisa ya. Tapi kenapa sekarang ini banyak orang-orang atau misalkan anak-anak muda yang masih usianya masih 25 di bawah 30 itu ya bahasa overthinking gitunya, overthinking kumaha lah. Terus stres berlebih kadang sampai itu mengakibatkan sakit yang berlarut-larut ya Cinya. Nah, ini dari sisi kacamata Ciratri sebagai pendamping gitu. Apa sih yang membuat mereka ini menjadi kayak seolah-olah tertekan dengan kehidupan atau zaman sekarang ini ya? Kalau aku ngelihatnya gini, ya emang sih zamannya aku kelahiran tahun 75 ya, jadi Bahkan aku kan ngerasain kalau zaman dulu ya segala sesuatu itu kan serba terbatas. Jadi usaha nanti kudu bener gitu ya. Kita benar, kalau benar. misalnya cari Perjuangan ya. referensi, ada tugas aja dari sekolah kan nggak bisa kayak sekarang apa-apa googling ya. Dulu mah kudu ke perpustakaan ITB saya mah gitu kan, atau ke perpustakaan daerah misalnya gitu. Ya, ya. Pokoknya benar-benar yang kita tuh harus mengusahakan secara fisik ya gitu, nggak hanya apa cuma dengan modal jari dan gadget gitu. Nah, sementara sekarang ketika semuanya sudah lebih mudah gitu ya, koneksi udah di ujung jari sebenarnya gitu ya, gadget terus lu mau pergi kemana ya, mau cari apa ada di situ semuanya selama punya koneksi internet lah ya gitu. Tapi ternyata si arus informasi yang udah sebegini lancar itu memang ada dampaknya. Ternyata aku juga ngelihat sendiri gitu ya maksudnya. Jadi kalau zaman-zaman kita makinya, jadi lain orang hungkul kan kamu oge. Jadi kalau zaman-zaman kita mah mau ke Citayam. Iya Allah. Zaman susah lah istilahnya ya, zaman segalanya serba terbatas, tapi kita jadi punya rasa sense of struggling ya. Jadi apa daya kita untuk berjuang, untuk mengusahakan itu jauh lebih tinggi. Jadi kita juga orang-orang yang lahirnya di atas apa tahun 80-an tuh, di atas 90-80-an itu biasanya punya daya juang lebih tinggi kalau aku ngelihat. Ya karena mungkin kecilnya tidak diberikan kemudahan seperti yang sekarang. Sementara yang sekarang segala sesuatu sudah dipermudah, lebih praktis, tapi akhirnya jatuhnya jadi tidak terlalu kuat ya. Jadi perlu pendampingan orang tua yang luar biasa kalau menurut aku mah gitu loh, untuk anak-anak yang sekarang itu nggak gampang gitu jadi orang tua untuk anak-anak generasi milenial atau Gen Z. Terbuka ya informasi ya, mau dari video positif dan negatif bisa dengan mudah sekalinya. Betul. Nah, itu menurut saya sih salah satu dampak yang kurang bagus dari terbukanya arus informasi itu, nggak ada filtering sistemnya, nggak ada bumper lah ya gitu, nggak ada saringannya gitu. Kalau kita kan dulu mah ya, Ciratri kalau misalkan nonton video Betamax dulu, kalau teman-teman tahu video kita itu kita seselumputan kalau menonton aja gitu kan, susah. Dan kita harus nyewa, mungkin menguasai nyewanya itu 1.000 perak, 500 perak, itu saya lupanya. Untuk nyewa satu kaset tape itu. Iya, dan nggak semua rumah punya, masalahnya itu. Tentu. Nah, Ciratri, kita masuk lagi. Dengan terbukanya terus apa namanya, ini salah satu apa namanya ya, anggaplah sisi negatifnya ya mungkin ya. Sisi negatifnya dari keterbukaan informasi, arus informasi yang serba mudah. Ini kan kadang-kadang jadi masalah komunikasinya jadi sama orang tua tentunya. Jadi agak terhambat gitunya. Kalau dulu kan mungkin
kita pulang, kita ngobrol sama orang tua, gitu kan ya. Kalau sekarang kan, ya saya pun mengalami gitu ketika misalkan pulang, dari mana nyampe rumah, yang dicarikan gadgetnya, gadget. Nah, itu teh sebenarnya berpengaruh nggak sih dengan apa namanya dengan psikis si anak-anak muda ini, anggap yang misalkan ya baru 20-an gitu ya, baru 20-an, untuk mencoba sesuatu yang bisa dibilang negatif gitu. Entah itu narkoba dan lain sebagainya. Berpengaruh nggak sih? Berpengaruh kalau menurut aku ya. Jadi selain hubungan atau lingkaran pertemanan dan pergaulan, informasi-informasi yang tidak ada filternya itu yang masuk langsung ke gadget kita, ke gadget anak-anak, itu pasti ada pengaruhnya gitu loh. Dan apa namanya? Makanya itu sebetulnya peran orang tua atau keluarga itu sebenarnya besar tuh, dan penting adalah bagaimana mengkondisikan anak itu jangan sampai mereka hanya mikirin gadgetnya melulu gitu loh. Maksudnya itu yang interaksi sosial itu, mengajarin gimana caranya supaya anak itu paham bahwa interaksi sosial yang sehat itu juga penting gitu loh. Maksudnya gadget ini sebenarnya bonus gitu loh ya. Kita punya handphone, punya laptop apa yang ada koneksi internetnya, itu adalah bonus yang harusnya sebagai media yang mempermudah urusan kita sehari-hari kan gitu ya. Bukan menjadi sesuatu yang mendominasi. Nah, tapi ya gitu, maksudnya kadang-kadang kalau anak saya bilang mah ngelihat orang tuanya ya, kolotna kumaha heula gitu. Amun kolotna terus ngulik handphone gitu ya, anaknya juga pasti ikutan lah. Untung emang kolotna teu kumaha-kumaha. Kita masuk lagi. Karena kan banyak tadi dengar dari apa namanya cerita bahwa pernah jadi apa namanya pendamping atau anggaplah konsultan artinya konsultan narkoba dulu nih. Biasanya yang menjadi alasan mereka untuk mencoba atau menggunakan apa namanya narkoba itu apa sih alasan utamanya? Apakah stres? Apakah memang hanya terbawa oleh lingkungan gitunya? Atau dari dalam rumah tangga sendiri? Dari dalam keluarga sendiri? Banyak macam-macam. Jadi kita nggak bisa ngelihat bahwa alasannya itu yang utama ini, enggak. Jadi ada banyak sekali faktor yang jadi pendorong. Misalnya kalau dulu aku kerja pas urusannya dengan buruh migran ya. Buruh migran itu ketika mereka ada di negara tujuan kerja, negara tempat mereka kerja, banyak juga yang pakai. Alasannya adalah mereka untuk mengatasi rasa sepi, homesick gitu ya, pengen pulang, stres itu mereka. Kalau yang muda-muda, misalnya ada yang kebawa sama teman, ada yang penasaran, ada yang dapat informasinya tapi nggak jelas, akhirnya mereka coba gitu kan. Ada yang dipaksa, ada yang ngelihat orang tuanya gitu. Jadi alasan tuh banyak dan aku nggak pernah bisa ngelihat bahwa alasan yang paling utama adalah A misalnya atau B. Nggak ada sampai saat ini, aku nggak pernah ngelihat gitu. Karena kemungkinannya banyak pisan ya, selain dari keluarga, lingkungan dan lain sebagainya, yang dijadikan alasan untuk mereka mencoba itu banyak sekali ya. Betul. Tapi ada satu hal yang aku lihat jadi benang merah adalah rata-rata mereka yang nyobain itu dua. Satu, penasaran. Kedua, mereka mencoba untuk mengatasi masalah psikologis biasanya. Benang merahnya itu, tapi faktor pencetusnya nih ada banyak gitu ya. Jadi kalau dirunut lagi, ini aku dapatnya dari dampingan aku yang faktor resikonya dulu adalah narkoba gitu ya. Kan kita assess tuh, kita interview gitu ya. Nah itu biasanya ketahuan, ini karena stres, ini karena ada masalah ekonomi. Nah yang ini karena penasaran, karena sering melihat temannya. Putus cinta, langsung narkoba gitu, putus cinta ya. Jangan salah. Lu mau alasan apa ada? Aku mau udah nemuin gitu loh. Jadi si pencetusnya mah banyak, cuman benang merahnya rata-rata lebih ke tekanan pribadi ya kali ya. Ya. Tekanan mental. Nah, gini, ketika Ece waktu jadi pendamping untuk eks pengguna narkoba itu, dulu sempat juga saya pribadi punya pengalaman gitu ya, maksudnya ketika melihat saudara yang kecanduan narkoba, bahkan sampai istilahnya dia mau bunuh diri gitu ya, terus berkali-kali direhabilitasi,
di tempat rehab itu, tapi tidak ada kemajuan, Cil. Gitu. Cuma pertama, mungkin ini mah pandangan saya gitu ya. Komunikasi dengan keluarganya ini terlalu ada gap, terlalu ada batas. Bahwa dia, mereka orang tua, saya anak sebagai anak yang lagi direhabilitasi, yang harus nurut sama orang tua. Nah, kemungkinan untuk mereka berkomunikasi dengan keluarga secara terbuka, itu ngebantu nggak sih untuk mengembalikan mereka seperti semula, terbebas dari penyalahgunaan narkoba? Bisa sih, sebenarnya bisa. Satu, kalau masalah rehab biasanya ya dulu kalau orang tuh yang aku lihat adalah gini, ketika seseorang dimasukkan ke panti rehabilitasi untuk pengguna nafsa, seringkali itu bukan keinginan mereka. Makanya gagal terus gitu loh. Ini keinginan keluarganya. Iya betul, keluarganya tuh punya niat baik, pengen saat ini sehat, si anak ini lepas dari permasalahan ketergantungan dan kecanduannya gitu. Tapi kalau si yang bersangkutannya sendiri belum ada keinginan untuk sembuh, misalnya pulih, rata-rata nggak berhasil. Karena gimana pun juga yang namanya panti rehabilitasi ini juga hanya sebuah alat atau fasilitas yang akan membantu gitu loh. Membantu proses pemulihannya pengguna nafsa gitu ya. Tapi kalau nggak diniatin dari si yang orangnya sendiri, emang susah gitu. Dan seringnya juga kan kalau misalnya keluarga misalnya nyalahin gitu loh. Nyalahin ke si penggunanya ini. Itu malah menjadi beban tambahan sebenarnya. Betul, iya. Emang sih, ya saya juga tahu lah ya, berat lah ya punya anggota keluarga yang kecanduan misalnya gitu. Aku dulu juga punya, almarhum suamiku juga kan dulu kan kecanduan gitu ya. Memang berat gitu loh maksudnya kita, tapi peran keluarga itu seharusnya merangkul dan melindungi dan mendukung gitu loh, bukan nyalah-nyalahin gitu. Kalau masyarakat sekitar nyalah-nyalahin mah terserah lahnya gitu ya, terutama batur gitu kan. Tapi sebisa mungkin keluarga itu harus bisa mendukung, dalam artian mendukung si orang ini supaya bisa pulih atau supaya bisa lepas dari kecanduannya, bukan dengan cara disalahkan gitu. Berarti keluarga itu menjadi benteng utama ya, benteng utama. Orang yang mau mencoba atau misalnya anak yang mau mencoba atau yang sudah ketergantungan, ini lebih dirangkulnya, diajak ngobrol, berkomunikasi dan menyadarkan atau istilahnya memberi semangat dong. Ayo dong, lo sembuh dong. Ayo dong, lo sembuh dong. Kembali seperti semula. Gitu ya. Gitu harusnya, idealnya. Tapi itu kan butuh kesabaran ya sama banyak orang yang nggak sabar gitu ya. Satu itu. Kemudian kan juga ada dampak-dampak lain yang tadinya baik-baik jadi suka nyolong misalnya gitu kan. Nah, yang gitu-gitu tuh akhirnya bikin keluarga jadi punya konflik lah ya gitu, terus jadi kesel lah sama si penggunanya ini gitu. Banyak sih faktornya tuh, itu dinamikanya tuh kompleks sekali gitu. Tapi aku tetap selalu masuk baliknya ke satu titik lagi, yaitu bahwa peran keluarga itu sebagai support sistemnya pengguna ini sangat penting gitu loh. Nah, gini, saya juga punya pengalaman sih ketika yang tadi kita nyambung soal nyolong, tehnya tiba-tiba nyolong untuk membeli si narkoba. Beberapa kali ada teman yang memang dulu, mungkin kalau misalkan teman-teman di rumah lagi zaman-zaman rame tentang putau, itu rame. Nah, kebetulan teman teh menggunakan itu. Terus ketika satu saat dia ketagihan, dia tidak punya uang. Jadi setiap ketemu, ayo barang mau nulungi teh gitu. Entah itu topi, entah itu jaket, artinya apapun itu yang bisa kira-kira dijual mungkin cepat gitu ya. Nah, Ciratri pernah nggak mendampingi misalkan dari yang biasa-biasa saja, pemakai atau pecandu yang biasa saja, sampai ujung-ujungnya terboga duit nyolong gitu? Pernah mendampingi yang seperti itu nggak kasusnya sih? Ada, pernah. Dan dari yang kaya sampai nggak punya apa-apa gitu ya, dari yang barangnya di kamar tuh penuh sampai akhirnya kosong gitu. Aku pernah punya dampingan yang kayak gitu, dan karena itu kan udah jadi susah gitu untuk orang awam untuk memahami, itu sulit karena gini, ini udah bukan masalah dia suka atau enggak sama si bahan itu gitu loh. Ini udah masalah badannya yang minta. Kemudian dia nggak punya sumber daya
finansial gitu ya, akhirnya ya segala sesuatunya sama dia dijual. Terus sering kali juga ada dulu dampingan yang perempuan juga akhirnya dia apa nge-seks sama BD-nya misalnya gitu. Supaya untuk dapat Demi barang itu ya. betul, gitu loh. Jadi itu masalahnya udah kompleks banget gitu. Dan yang ngalamin kayak gitu tuh banyak. Ngalamin kayak gitu tuh banyak. Rata-rata sempat lah mengalami fase-fase di mana mereka diem-diem nyolong apa. Tapi kalau kalian diingat-ingat ya kreatif juga gitu loh. Bayangin ya ngambil topi bisa dijual dapat putau gitu ya. Maksudnya tuh ya siapa yang beli gitu kan. Aku tuh dulu suka nanya, emang ada yang beli? Ada teh. Ada cenada yang ini gitu. Mereka tuh punya apa namanya? Punya penada gitu ya. Kok bisa gitu kan. Topi. Bahkan lu sampai ada sempet apa namanya? Skateboardnya temen. Ini gitu. Dia datang ngobrol biasa pas pulang baru itu 2 hari kemudian nah cina skate orang nya ternyata dibawa. Nah balik lagi Cek. Permasalahan kan tidak berhenti hanya sampai istilahnya si pemakai hingga direhabilitasi gitu. Terkadang ada beberapa tempat rehabilitasi yang nakal, malah mereka memperjualbelikan narkoba di lingkungan rehabnya. Pernah menemukan seperti itu nggak Cek? Kalau tempat rehab yang nakal, aku belum pernah. Tapi kalau lapas yang nakal, lapas banyak. Lapas yang nakal mah pernah, gitu ya. Kalau tempat rehab sih sejauh ini aku belum ini ada, tapi bukan di dalam. Jadi maksudnya ada salah satu, si residennya ini, orang yang direhabnya ini, dia entah gimana, dia pokoknya punya akses, tapi orang luar. Orang luar tuh bisa bawain ke dalam gitu waktu itu untuk gitu. Kerjasama sama oknum tertentu ya. Ya, tapi bukan dari dalam lingkungan si panti rehabilitasinya itu sendiri gitu loh. Karena berkaca pada kejadian teman, dia teh keluarnya teh cager, bukan jadi sembuh, bukan jadi apa namanya, bukan jadi makin parahnya. Keluar itu ya pas dijemput sama orang tuanya itu. Iya, yang tadi jalan skateboard itu beki parah gitu. Jadi diam di rumah mah seminggu, ternyata dia bisa diam seminggu di rumah itu tanpa ketemu teman dan lain sebagainya. Dia sudah ini teman-teman, dia sudah bekal. Ternyata dia dapat dari tempat rehabnya gitu ya. Nah sampai akhirnya mungkin ada setahun dari situ dia baru benar-benar sembuh pas ketika tahu bahwa dia benar-benar kena HIV/AIDS dari suntikan, ya. Nah itu efeknya emang sampai situ ya Cik ya. Maksudnya ketika apa namanya sudah parah itu sampai seperti sejauh itu efeknya. Iya, jadi kan salah satu faktor penularannya HIV itu adalah jarum suntik yang tidak steril. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang yang dia suka pakai narkoba suntik dan suntik insulnya itu pakainya rame-rame, mereka punya resiko gitu loh. Nah, nggak cuma HIV, ada hepatitis C juga gitu kan. Itu memang yang faktor-faktor penularan yang sampai saat ini masih dianggap paling tinggi. Oh, daripada seks bebas. Ya. Seks mah bebas di mana-mana, seks mah bebas. Gue salah ngomong soalnya. Oke, kita berhenti dulu di apa namanya di pembahasan tentang penyalahgunaan narkotika. Jadi tidak semudah, memang kata Celati tadi, nggak semudah kita ngomong ya ketika kita berhadapan langsung, apalagi dengan keluarga, terutama ketika kita menjadi orang tua, melihat anaknya pengguna narkoba dan sampai istrinya harus butuh perawatan ekstra yaitu direhabilitasi. Tetapi kuncinya balik lagi bahwa rehabilitasi itu seolah percuma ketika tidak ada dukungan dari orang tua ya Ci, dari keluarga sendiri untuk mensupport ayo sembuh dong lo gitu ya. Ketika itu komunikasinya terganggu atau terhambat, kayaknya ya seperti diberi ruang bebas lagi untuk mencoba kembali ketika mereka beres dari tempat rehabilitasi. Nah, kita masuk gitu ya. Tadi kita nyinggung masalah HIV/AIDS gitu ya. Sebagai pejuang apa namanya ODA gitu. Apa sih yang pertama kali Cice rasakan gitu pas ketika tahu tadi kan pas di rumah Cemara ternyata gue positif nih gitu ya. Yang dirasakan pertama kali kumaha, kaget kah atau kumaha?
Aku mah biasa aja karena waktu itu biasa ajanya nih bukan apa-apa karena istilahnya aku mahnya waktu itu suamiku kan udah ketahuan memang mantan ya udah mantan suami waktu itu mantan suamiku tuh udah ketahuan dia pakai narkoba suntik tuh jarumnya ramean gitu ya jadi faktor resiko itu akan selalu ada di aku gitu Apalagi dan satu rumah sebenarnya rumahnya. dan aku punya sedikit lah pengetahuan ya tentang penularan HIV-nya gimana gitu. Dan ternyata si informasi yang hanya sedikit itu tuh cukup membantu dulu tuh. Jadi pas ketika hasilnya positif punya aku dikasih tahu, nggak terlalu kaget karena aku udah tahu aku punya faktor resiko dari suamiku waktu itu. Oh, Gitu. udah ada ayah nanti ayah kila-kila. Ayah kila-kila. Udah sudah membayangkan bahwa ya udahlah kalau misalnya pun gua dites pasti akan begini gitunya karena sudah kemungkinannya sudah besar sekali dari mantan suaminya. Betul. Jadi aku nggak terlalu pada saat itu nggak terlalu galau lah ya istilahnya gitu. Nggak terlalu mental juga nggak terlalu ngedrop karena aku udah sadar banget bahwa ya gue punya mantan suami gue itu kan dulunya pengguna gitu dan dia mengakui bahwa dia pakainya jarumnya ramean gitu ya itu mah udah faktor resiko yang cukup tinggi lah gitu. Jadi 50-50 lah gue gitu waktu itu teh. Iya nanya atau phone a friend mungkin nggak bisa phone a friend cuma 50-50 ya udah gitu. Ini sementara ini sebelum kita lebih jauh lagi saya mengutip dari Kementerian Kesehatan sebenarnya ya tahun 2021 nih katanya HIV di Indonesia khususnya ini nggak tahu di dunia atau di Indonesia ya, ini turun jadi 16,5% turunnya benar nggak sih Cek? Benar kalau turun. Nah, turun mah iya ada penurunan tapi belum stagnan gitu loh yang jadi kadang-kadang orang tuh suka euforia ya wah udah turun kasusnya gini. Tapi dia kata gue mah turun teh gini. Kalau dulu setiap hari ada 100 gitu ya. Sekarang setiap hari ada 30. Tapi kan tetap kan turun gitu ya. Tapi tetap ada kan yang terinfeksi setiap hari. Jadi kalau buat aku itu belum menjadi sebuah pencapaian lah ya istilahnya masih panjang perjuangannya gitu loh. Ya memang si angka prosentasenya turun, tapi turunnya dari berapa orang itu gitu kan. Dan kalau dari dulu kan yang namanya fenomena HIV/AIDS ini kan selalu fenomena gunung es. Jadi angka yang terlihat di ranah publik di media itu adalah hanya puncaknya saja gitu. Yang tidak terdeteksi itu akan banyak, ya? Jauh lebih banyak, 2 atau 3 kali lipatnya lah gitu. Sebagai pendamping dan pejuang, daerah mana saja di Indonesia yang memang bukan selain rawan tinggi juga penularan HIV/AIDS di Indonesia aja? Kalau sekarang aku nggak terlalu tahu di mana ya, tapi dulu tuh DKI Jawa Barat itu sempat menduduki peringkat 1-2 ya, DKI dan Jawa Barat itu. Karena mungkin istilahnya DKI dan Jawa Barat ini istilahnya melting pot ya, jadi orang dari mana-mana tuh datang ke situ untuk kerja, untuk sekolah, untuk pindah rumah atau pindah tempat tinggal gitu. Jadi faktor penularan aslinya, originnya itu mungkin ada di daerah lain gitu. Tapi kasusnya terdeteksinya di DKI, karena ke bawah ke Bandung atau ke Jawa Barat gitu. Akhirnya berkontribusi pada angka penularan di daerah tempat dia tinggal gitu kan. Nah, kalau yang terkini sih aku terus terang aja nggak terlalu tahu ya ini provinsi mana gitu. Tapi kalau aku lihat sih rata-rata masih didominasi sama kota-kota besar lah. Gitu. Rata-rata kota-kota besar ya. Yang lebih ya tingkat kenakalan anjir. Akses. Sebenarnya masalahnya itu adalah akses dan kemudahan mendapatkan kesempatan gitu ya untuk tertularnya itu memang harus diakui lebih tinggi di daerah-daerah yang berupa kota besar lah. Bukan berarti di kampung-kampung nggak ada. Kemungkinan ada aja ya namanya juga. Ada aja. Nah, ketika balik lagi ke pertanyaan pertama, ketika tadi Beca tahu positif itu, keluarga karena kan sekarang masih banyak sampai sekarang pun ya
walaupun teman-teman relawan dan lain sebagainya memberi pengetahuan tentang HIV/AIDS itu sudah mulai banyaknya tentunya. Kenapa enak itu ngudu dia? Saya juga mau ngudu dulu sebentar teman-teman. Saya ngudu dulu ya. Saya Kabita. Maaf ya. Kabita sok atuh. Nah, penerimaan keluarga pada saat itu, gitu, walaupun banyak tulisan-tulisan atau ajakan-ajakan bahwa ayo dong jangan takut gitu ya. Ketika misalkan kita memiliki anggota keluarga yang terkena HIV/AIDS dan lain sebagainya. Nah, pertama kali penerimaan keluarga Ciratri kumaha pada saat itu? Keluargaku pada saat itu yang pertama kali aku kasih tahu tuh mama gitu ya, dan mama tuh biasa aja. Kemudian merembet lah ya ke, maksudnya aku ngasih tahu ke anggota keluarga yang lain gitu. Semua biasa aja sih gitu ya. Ada tante aku yang paling dekat satu itu yang agak lebih emosional lah ya gitu. Tapi kan sekarang aku cuma ngelihatnya gini, ngasih taunya gini bahwa akunya nggak apa-apa, masih sehat gitu ya, kerja masih gitu biasa aja. Jadi aku rasa sih gambaran-gambaran seperti itu yang dimana bahwa orang yang punya HIV itu ternyata biasa aja ya gitu. Normal seperti biasa aja. Gitu, maksudnya nggak ada yang, orang kan dulu mikirnya kan karena kampanyenya itu kampanye yang menakutkan. Ya, betul. Tereh maut cenah gitu kan ya gitu ya, maksudnya tuh. Nyai maut maka be jelema gerek mah kena maut kan gitu nya, eta mah urusanna lain kadinya gitu. Nah, tapi aku ngelihatnya ya, karena aku ketika ngasih tahu biasa saja, kemudian memperlihatkan kehidupan juga biasa aja, masih normal-normal aja ya. Akhirnya rokok. Akhirnya mereka juga oh ya udah biasa aja gitu. Teman-teman juga sama, semua nggak ada. Aku kan nggak tutup status dari awal. Dibuka terus gitu ya, maksudnya udah hoream lah gitu ya, berahasia-rahasia, capek lah gitu ya. Aku mah udah deh, biarin aja. Pek bae lah mun teu hayang babaturan jeung urang mah nya teu maksa saya mah. Sok aja saya. Nah, karena kan begini, sebagian masyarakat kita ini masih terstigma dengan bahwa wah, itu mengerikan gitu ya. Atau kumaha-kumaha. Kadang pernah sampai ada kasus yang terus terang buat saya sih pribadi sangat miris gitu. Ketika ada anak-anak yang memang orang tuanya terdetek positif gitu ya. Terus ada anak-anaknya berapa tahun gitu ya. 3 atau 5 tahun adik kakak. Itu diusir sama warga, Cek. Ya. Jadi ini kan memang stigma yang negatif terhadap pejuang Oda gitu ya. Yang memang harus dihilangkan bahwa stigma itu ya lu biasa aja hidup berdampingan, biasa aja sih kunaon gitu ya. Gak ada masalah apa-apa atau dia tidak akan menular lewat udara. Nah, berbagi dong sih sama teman-teman gitu ya. Kayak misalkan apa yang harus dirubah di tatanan masyarakat di lingkungan kita ini supaya tidak termakan oleh isu-isu yang memang yang tadi cerita kampanyenya menakutkan misalkan gitu ya. Nah, itu mana? Ya, faktor edukasi ya. Edukasi itu bukan berarti sekolah ya, tapi pembagian informasi yang tepat gitu ya, distribusi informasi yang benar itu pegang peranan penting gitu loh. Dulu orang banyak melakukan hal-hal seperti itu karena mereka nggak punya akses terhadap informasi gitu ya. Sekarang orang masih melakukan itu karena mereka punya banyak akses terhadap informasi yang salah. Gitu kan. Jadi nu baheula mah kurang baca, anu ayeuna mah macana salah gitu ya. Salahnya. Jadi memang harusnya peran banyak pihak ya. Jadi nggak hanya Kementerian Kesehatan atau LSM. Semua orang, kalau aku tuh dulu gini. Jadi kalau punya teman misalnya masih gak baturan udah deket gitu ya, teman-teman yang satu circle, aku kasih tahu gitu ya bahwa ini tuh nularnya begini nggak nular karena bagaimana gitu ya. Kalau cuma deketan kayak gini nggak nular gitu misalnya, nggak segampang itu loh HIV itu nularnya. Dan aku selalu bilang sama mereka ya, mun aya nu nanya ke bejaan gitu, maksudnya tuh sampaikanlah si informasi ini, sampaikanlah walaupun hanya satu halaman. Gitu ya. Tidak kurangnya. Iya, jangan, pokoknya apa yang gue sampaikan ini kalau bisa lu terusin ke orang lain gitu, si informasi yang udah benar ini yang, karena kalau misalnya waktu itu aku bisa istilahnya ngajamin lah lamun urang nu ngomong mah urang moal mere informasi nu salah, aku bilang gitu kan. Dan itu bergulir
jadi snowballing ya, jadi bola salju gitu. Makin banyak orang yang tahu, makin banyak teman yang tahu, dan mereka mengetahui informasi yang tepat. Cara-cara seperti ini tuh bisa dilakukan sebenarnya oleh siapapun. Siapapun yang tahu informasi yang benar, tolong disampaikan lagi, diteruskan. Betul. Kalau nggak tahu atau ragu, tanya. Jangan sok tahu. Jangan googling salah deh gitu kan. Gitu. Kan simpang siur informasi, atau misalkan tadi yang kita bilang kampanye menyeramkan itu tidak hanya di relawan saja ya. Kadang-kadang sosialisasi dari pemerintah pun mungkin sedikit kurang lah gitunya. Dalam artian tuh tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Betul. Yang daripada Ciratri itu bahwa HIV ini tidak menular melalui ini gitu, melalui udara misalkan. Itu banyak nggak sih terjadi seperti kayak begitu? Maksudnya penyampaian, yang kita balik lagi, penyampaian kepada publik dari pemerintah khususnya gitunya, yang tidak mau terbuka gitu, maksudnya setengah-setengah lah menginfokannya gitu. Ya lumayan sih kalau menurut aku ya. Sekarang gini, jangan jauh-jauh deh. Ini kan urusan kesehatan ya. HIV itu. Tenaga kesehatan aja masih banyak yang belum paham. Gitu. Jadi kalau aku dengar kabar gitu ya, dari ceritaan gitu ya, dari anak-anak komunitas, di mana sih mereka paling sering mendapatkan stigma dan diskriminasi? Bukan ada yang kata Iki bilang diusir misalnya, anaknya dikeluarin dari sekolah, ada kayak gitu. Tapi itu nggak ada seujung kukunya sama yang mengalami di fasilitas layanan kesehatan, jangan salah. Iya. Jadi justru stigma dan diskriminasi yang terbesar sampai saat ini masih terjadi itu di layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Iya, bayangin. Ini urusan kesehatan gitu ya. Di bawahnya Kementerian Kesehatan di Indonesia, tapi di layanan kesehatan terjadi hal-hal seperti itu. Di mana berarti petugas pelayan kesehatannya itu juga belum paham semua soal HIV itu gimana gitu kan. Penanggulangan dan lain sebagainya. Iya, jadi tahun 2020 lah aku pernah disuruh ngasih training, jadi kayak ngasih sesi tentang stigma dan diskriminasi ke petugas layanan kesehatan di Jakarta online. Jadi dokter jadi bodor gitu ya, perawat gitu kan, mantri, petugas lab itu semua di Zoom gitu ya, di Zoom. Dan mereka dikasih pengetahuan tentang, nih loh, kalau ada pasien yang datang dan dia bilang dia itu HIV positif, kalian nggak boleh ya seperti ini gitu. Dan itu dikasih tahu ada timnya, misalkan dari spesialis lah, anggap gitu ya. Penanganannya nggak sih waktu pas ketiga saat itu? Ada, iya. Kan di setiap rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah ya. Sekarang mah enak, Ki. Hampir semua rumah sakit bisa terima pasien yang HIV positif. Zaman gue dulu mah nggak semua rumah sakit bisa terima. Jadi rumah sakit tertentu aja gitu ya? Kalau dulu tuh ya rumah sakit rujukan atau kemana yang bisa menerima? Jadi kalau dulu dulu itu ya rumah sakit rujukan. Salah satunya yang wajib menerima itu adalah rumah sakit pemerintah. Terus RSUD ya, karena RSUD itu masuknya rumah sakit pemerintah. Itu dulu zaman aku masih di Rumah Cemara tuh seperti itu. Karena dulu alasannya adalah biasanya walaupun ini rumah sakitnya mentereng ya, swasta gitu bagus, dia nggak bisa terima pasien yang HIV positif karena dia merasa nggak punya dokter yang paham. Nggak punya perawat yang paham gitu, yang paham soal ini. Jadi mereka takut salah menangani gitu ya. Alasannya dulu begitu. Tapi sekarang mah udah enggak. Sekarang kan hampir semua rumah sakit itu bisa terima. Gitu. memang karena memang sudah diberikan panduannya ya, ketika itu dan sebagainya, cara penanganan dan lain sebagainya itu sudah diberikan ya. Betul. Jadi kemajuan lah setidaknya. Kemajuan. Tapi ya itu ternyata dengan semakin banyaknya rumah sakit dan puskesmas yang bisa nerima, angka stigma dan diskriminasinya ternyata naik karena ternyata dari sekian banyak rumah sakit dan layanan kesehatan itu masih cukup banyak juga yang tenaga kesehatannya belum paham betul soal HIV kumaha gitu. Ya plus minus lah ya gitu. Sekarang mah udah nggak pusing. Kalau dulu mah harus pilih rumah sakit, Ki. Jangan sampai dibawa ke rumah sakit ini ya, soalnya di sana mah nggak akan diterima. Cuma ada listnya, ada beberapa gitu. Jadi kalau yang dulu
punya dampingan saya di Subang ya, ngambil obatnya ke Bandung, ke Hasan Sadikin. Nah, di Subang teh nggak ada gitu. Kebayang nggak? Harus di rumah sakit daerahnya. Benar-benar istilahnya memang prepare untuk obat-obatan dan pelayanan kesehatan ditunjuk satu itu gitu ya. Iya. Kalau dari luar Jawa Barat berarti kalau misalkan di luar Bandung, dari luar Bandung, di Jawa Barat, dulu iya, dulu tuh sempat aku punya dampingan tuh Sumedang, Bandung gitu ya. Itu ngambil obatnya sebulan sekali, kontrolnya segala macam. Kalau sakit dia hanya bisa kalau nggak ke Bungsu, ke RSAS dulu. Yang menangani tehnya. Sekarang mah udah enggak, mereka di RSUD-nya sendiri udah bisa gitu. Nah, yang gini, yang masih jadi pikiran saya pribadi gitu. Kan sempat dengar gitunya. Apa sih namanya teh obatnya teh? ARV. Kalau misalkan itu obat utamanya ya? Obat utamanya atau kumaha si ARV itu teh? ARV itu obat yang harus dikonsumsi sama orang-orang yang HIV positif. Oke. Yang tugasnya itu, jadi fungsinya si obat ini adalah menekan pergerakan aktivitas si virus ini. Jadi si HIV ini kan di dalam tubuh kita tuh dia membelah diri ya, menggandakan diri, kemudian menggandakan virus lain yang masuk. Kira-kira menggandakan virus lain yang masuk, maksudnya jadi misalnya gini, memperbanyak berarti. Betul. Jadi misalnya ada, makanya dulu kalau yang ODA tuh kalau sakit suka lama. Bukan nggak akan sembuh kan lila, karena ketika dia masuk virus yang lain, terus dia misalnya belum ARV, pertahanan tubuhnya kan imunnya rendah tuh ya gitu. Virus HIV ini ketemu nih sama virus influenza misalnya gitu ya, kenalan dia, hai gitu, kawin anakan. Anak gitu loh. Jadi akhirnya si virus influenzanya itu banyak gitu. Akhirnya jadi makanya susah sembuh. Nah, obat yang dikonsumsi itu, ARV itu adalah membuat si virus ini tidak lagi beraktivitas seperti itu di dalam tubuh. Oke. Berarti si virus etama, si HIV berarti ya virusnya itu ya. Dia itu seolah-olah jika mereka supaya virus yang lain masuk ke tubuh ini supaya istilahnya makin banyak gitunya, makin beranak gitu. Seperti kayak begitu. Nah, tugasnya ARV itu untuk menekan kerja si virus ini supaya tidak terlalu aktif. Betul nggak sih? Betul. Jadi istilahnya mah ya, untuk gambaran yang lebih mudahnya dibikin tidur lah. Nah, teman-teman dengarkan baik-baik ya, jangan heureuy. Dibikin tidur si virusnya ini. Nah, dia efektif bekerjanya si obat ini. Jadi dia kayak obat tidur buat si virus ini gitu ya. Gampang. Dibiusan lah gitunya, dibiusan kerja. Dibius aja gitu biar dia tidak bisa apa-apa kan gitu. Jaraknya itu 12 jam, ada yang 24 jam. Jadi kalau punya aku tuh 12 jam. Jadi harus minum sehari itu 2 kali. Sehari 2 kalinya. Sehari 2 kali. Aku minum misalnya jam 10 pagi, kayak jam 10 penting minum deh gitu. 12 jam teh jaraknya ya. Tidak boleh terlambat dan tidak boleh lupa. Telat aja nggak boleh, apalagi lupa. Kenapa? Efeknya apa? Misalkan kan sama kayak dulu mah pas anak yang laki itu kena apa namanya bronkitisnya, TBC gitu. Dia kan kayak misalkan kalau telat sekali gitu ya, atau misalkan kelewat sekali itu harus ngulangi dari awalnya. Biasa seperti gitu. Nah, kalau mau kumaha kalau misalkan telat? Kalau telat ya maksudnya kalau telat sekali 2 kali sebenarnya masih dalam batas toleransi, tapi nggak boleh sampai berhari-hari terlambat atau sampai lupa nggak minum gitu. Kenapa? Karena gini, si obat ini hanya akan bisa efektif menahan si virus ini untuk tetap tidur dalam waktu 12 jam. Jadi sancan si virus hudang ya bius deh. Bius deh terus ya gitu. Nah, kalau kita lupa nggak minum beberapa hari misalnya, dia akan bangkit dari aku bangun halo ya selamat pagi dunia kan gitu ya. Kemudian dia akan tahan terhadap obat yang masuk itu. Jadi si eta teh jadi oke paham. Jadi nggak mempan. Kebal ya berarti ya. Jadi kebal. Nah, karena kebal itu maka nanti obat yang diminum ini nggak akan mempan lagi kan. Dia akan terus dia akan berkembang biak lagi. Jadi kudu ngulang deh. Ganti kombinasi yang lain gitu. Sementara
obatnya teh ini apa namanya racikan atau memang udah pabrikan tuh? Enggak, pabrikan. Kita sekarang udah ada buatan yang di Indonesia, Kimia Farma ngeluarin misalnya gitu ya. Jadi harganya udah bisa ditekan. Kalau dulu kan impor, zaman tahun 2000-an kan itu mah kan impor. Impor ya. Kalau sekarang masih ada yang impor, tapi sudah ada cukup banyak yang diproduksi sendiri secara nasional di Indonesia. Jadi lumayan lah gitu. Dan itu disubsidi. Samanya sama yang produk impor itu ya? Iya, sama. Dan itu disubsidi sama pemerintah, jadi gratis kita dapatnya. Oh, untuk pejuang odatenya? Namanya memang diberikan gratis. Orang mah nyokot obat baik gitu ya? Iya. Paling bayar admin klinik atau admin rumah sakit, konsul dokter yang gitu aja. Tapi si obat pinjol teman-teman ada admin. kamu harus bayar kalau apa namanya pinjol adminnya. Pernah nggak sih mengalami ketika misalkan pada anggaplah obat itu habis gitu ya. Pas orang tuh pas lagi butuh hari H gitu. Terus habis. Nah itu kan ngantri ya, maksudnya ada ngantri lama atau istilahnya teman-teman yang Oda itu banyak yang apa namanya kejadiannya sama pada hari itu gitu saat itu. Jadi gini, aku mah nggak pernah ngalamin karena aku mah tertib, tertib administrasi. Tapi dampingan yang ngalamin ada, ada yang pinjem obat ya gitu. Jadi misalnya obat ini kan di Indonesia kita kalau sekarang tuh ada 6 atau 7 kombinasi. Jadi mungkin aku sama si A, teman aku yang A mungkin kombinasinya tuh sama gitu ya. Nah, bisa pinjem gitu. Pinjem dulu dong buat sehari gitu ya. Tidak dianjurkan, sangat tidak disarankan ya. Karena gini, kalau aku dulu diajarinnya adalah gini. Obat itu kita harus ngitung. Jadi makanya disarankan tuh pakai tempatnya. Jadi jangan kan dikasihnya tuh dalam botol, ditempatin seminggu misalnya gitu. Biar kamu tuh tahu hari ini udah minum obat apa belum bisi. Kan kalau di botol kan nggak kelihatan gitu ya. Orang tuh tadi isuk-isuk minum atau encan ya gitu. Satu itu, kedua adalah kalau misalnya sisa stoknya udah tinggal 1 minggu, itu harus ambil. Gitu. Oh, oke. Berarti sebelum seminggu apa namanya obat yang dalam tempatnya habis, kita harus ngajuin lagi ya. Betul. Kalau misalnya dari dalam botol ini udah ditempatin ke tempat obat yang buat seminggu, di botol udah nggak ada, nah itu adalah harus segera ambil. Jadi kalau dulu itu aku sebagai pendamping selalu ngasih apa reminder lah ya gitu, ngingetin gitu ke dampingan, obatnya jangan lupa ya dihitung gitu. Dulu mah sampai kalau misalnya ada yang sisa 3 hari baru ngambil juga sama gue mah dimarahin gitu. Ya kan, emang cocok jadi kesiswaan emang. Gitu. Jadi karena bukan apa-apa ya, kadang gini betul karena ngantri gitu ya. Iya. Ngantri prosesnya kadang-kadang panjang, belum lagi kalau yang jauh, kalau dulu kan gitu ya, yang jauh ininya waktunya terbatas waktunya istilahnya. Terus kan Sabtu Minggu tutupnya, jadi kudu izin, gawe izin. Nah, kalau misalkan Sabtu Minggu tutup gitu ya, Sabtu Minggu tutup. Tapi itu ada yang ini nggak sih? Maksudnya ada yang istilahnya ada yang cadangannya nggak sih? Klinik mana misalkan atau misalnya rumah sakit mana yang buka Sabtu Minggu gitu? Kalau sekarang kalau di Jakarta sih ada. Oh, ada. Jadi ada klinik tertentu yang dia hari Sabtu pun buka. Gitu. Minggu memang nggak buka, tapi hari Sabtu buka dan dia buka tuh setiap hari sampai jam 9 malam dan itu sangat ngebantu gitu ya. Dulu zaman baheula mah tuh zaman hese mah kudu ke rumah sakit, jamnya tertentu gitu ya. Terus udah gitu ngantri dan apa namanya? Itu bisa setengah hari sendiri gitu loh. Bisa setengah hari sendiri. Setengah hari sendiri ya tadi. Apa ngantri? Oh, ngantrinya emang maksudnya prosesnya lama gitu per orang atau jadi kalau dulu tuh kita harus konsul dulu sama dokter. Jadi setiap kali ngambil obat, kita tuh harus konsul bisi, ya mak kita teh ada kena penyakit yang lain. Oh iya. Jadi dicek, itu monitoring lah si dokternya monitoring orang lah gitunya. Udah selesai konsul kan kita ngantri obat, ngantri obat ini sering kalinya lama gitu. Salah satu masalahnya itu jadi harus konsulnya atau enggak misalkan kamu selama ini misalnya sebelum obat habis ini kerasa apa begitu iya. Ada keluhan enggak misalnya gitu, ada yang pengen ditanyain enggak gitu kan, ya konsul biasa lah kayak ke dokter umumnya gitu itu sih. Tapi kalau sekarang gitu ya
sekarang udah lebih dipermudah. Jadi kayak klinik tempat aku ngambil ini, aku nggak perlu konsul. Bahkan dia bisa dikirim. Ngambil lagi ya. Tapi nggak bisa sembarangan juga. Jadi harus hanya pasien-pasien yang track recordnya pengambilannya tertib, misalnya nggak pernah lupa. Di klinik itu ya? Di klinik itu. Terus udah gitu rajin tes. Kan kalau kita tuh harus tes viral load, CD4 ya. Jadi ada tes-tes tertentu. Menurut Bu Dokter Ratri itu apa artinya itu teh viral load? Kirain saya mah viral load sama kayak film Jurassic Park itu. Oh, tidak, Fulgoso. Itu berbeda. Jadi gini, kalau orang-orang yang kayak aku ini, bedanya dengan orang yang lain gitu ya, negatif itu urusannya cuma minum obat sama tes rutin. Jadi emang harus wajibnya? Ya, itu untuk monitoring aja gitu ya maksudnya. Nah, ada yang namanya tes viral load. Viral load ini adalah tes yang di hasilnya itu nanti bisa kelihatan jumlah virus kita di dalam darah itu ada berapa. Gitu. Jadi istilah pemantau jumlah virus di dalam darah ya? Betul. Nah, ketahuan si obat ARV-nya ini efektif buat kita atau tidak adalah dari si jumlah virusnya ini yang terus menurun gitu. Jadi kalau misalkan si ARV-nya nggak efektif buat tubuh kita, berarti racikan diganti dulu ya Teteh? Atau apa namanya dosisnya? Kombinasinya tuh diganti dengan yang lain, mungkin ini nggak cocok gitu. Nah, kemudian ada yang namanya tes CD4. CD4 ini sebenarnya adalah tes sel kekebalan tubuh. Jadi 4 bulan sekali, 6 bulan sekali itu harus tes itu. Karena ngelihat imunnya segimana gitu kan. Kalau HIV itu kan sama kayak corona sih sebenarnya, yang diserang itu adalah si imun tubuh. Nah, imun tubuh ini ada hitungannya. Nah, kalau sampai hitungannya dia itu kalau yang normal, yang orang yang sehat biasanya itu di atas 500 biasanya normalnya. Di atas 500 untuk imun tubuh angkanya normal ya. Ya. Nah, kalau yang ODA biasanya itu di bawah itu. Apalagi kalau belum ARV gitu ya. Nah, bagi parah mereka. Betul. Jadi kalau si angka CD4-nya ini sel T ya, CD4 ini tuh sel T yang diserang sama si HIV-nya ini. Kalau angka CD4-nya ini nggak naik-naik, terus angka viral load-nya nggak turun-turun gitu ya, itu kemungkinan adalah obat yang dikonsumsi ARV-nya itu mungkin satu orangnya mungkin nggak disiplin minumnya, ya ayah lupa, ayah naon telat gitu ya, atau obatnya memang nggak cocok, jadi harus diganti. Jadi itu yang penting gitu. Nah, di klinik aku itu karena aku rajin tiap kali diingetin, Mbak Ratri jangan lupa ya tes viral load sama CD4 ya. Aku nggak perlu tes di klinik itu, tapi hasilnya dikirim. Oh, ke klinik yang biasa pakai WhatsApp aja gitu. Ini hasil tes aku. Oke. Karena aku disiplin dianggapnya, jadi aku dikasih lah semacam reward ya gitu. Rewardnya adalah kemudahan. Kemudahan itu adalah kalau misalnya aku mau ambil obat, aku nggak perlu datang, nggak perlu konsul, aku cuma perlu WhatsApp aja. Aku nomor registrasinya sekian, obatnya sekian, obatnya tinggal segini, pakainya kombinasi yang mana, minta tolong dikirim. Oke. Nah itu kalau kemudahan itu, kalau misalkan pinjam 10 juta, bunganya sebulan berapa, Cek? Saya tuh kemarin lupa nggak nanya ya. Mungkin kalau pengembaliannya dalam 1 bulan sih nggak ada bunganya. Tapi kalau udah lebih dari itu mungkin agak tinggi. Kenapa kayak kita jadi pinjaman online begini? Oke, teman-teman, ini udah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum kita udahan, mungkin Ratri ingin memberikan berbagi apa yang harus dilakukan ketika kita seperti keadaannya Ratri. Apa yang harus dilakukan? 1, tidak usah panik ya. Tidak usah panik teman-teman, hiji. Nggak usah panik karena sekarang itu ilmu kedokteran sudah jauh lebih maju. Jadi resiko kehilangan nyawa karena mengidap HIV itu udah bisa ditekan dengan hampir 0 lah ya gitu. Kemudian juga cari support system yang bisa membantu kita. Support system itu nggak harus keluarga, bisa sahabat, bisa teman gitu ya maksudnya. Tapi carilah betul, cari support system yang bisa mendukung kita dan jangan malas minum obat
Mhm. Ini ARV ini Ki yang jadi perjuangan utamanya Oda-oda tuh, Ya. apalagi oda-oda milenial. Waduh, kalau udah disuruh minum ARV, capek, aduh, bosan, apa gitu ya. Ya perlu kumahanya, tapi itulah ya maksudnya. Jadi pesan dari Ciratri tadi memang benar-benar pertama itu jangan panik, berarti mencari teman untuk berbicara, untuk bercerita, untuk berbagi. Karena apa namanya kemajuan teknologi dalam ilmu kedokteran itu sudah apa namanya, semakin jauh berkembang. Angka kematian pun akibat HIV/AIDS bisa ditekan ya Ciratri ya. Iya. Nah, oke, jadi yang pertama tadi itu, terus tambahan mungkin dari saya bahwa kembali lagi tadi tentang permasalahan teman-teman milenial selalu berkomunikasi, terbuka pada teman ya Ciratri, terbuka pada teman, keluarga, sahabat atau komunitas itu yang paling penting. Kedua adalah disiplin, karena dari semua balik lagi disiplin kayak tadi Ciratri bilang disiplin minum obat, waktunya pun seperti kayak begitu. Nah ini harus menjadi membiasakan diri untuk berdisiplin ria ya, karena yang Iya. tadinya hoream-hoream malas-malasan untuk minum obat, waktunya kelewat, sering kelewat, ini akan berpengaruh pada imun tubuh kita. Nah lalu untuk teman-teman yang narkoba pun ya sama. Ketika apa namanya, ketika kita merasakan ada di fase itu saat ini, awalnya berarti adalah kesadaran diri kita untuk sembuh, untuk kembali dalam keadaan atau kembali dalam lingkungan yang normal. Memang tidak mudah, tidak segampang yang orang-orang bicarakan atau motivator yang angimu-angimu, tetapi ketika kita ada kesadaran untuk kembali apa namanya dalam menjadi orang yang normal, tidak terpengaruh dalam lingkungan apa namanya, tidak terpengaruh dalam narkoba dan sebagainya, itu butuh perjuangan dan disiplin pastinya itu. Dan selalu ada jalan terbuka, komunikasi. Itu saja. Oke, teman-teman Ciratri ya. Sampai Oke, ketemu lagi. Sani. Sehat Ya. selalu. Kita nanti berjumpa, entah nanti di Jogja, entah nanti di Bandung. Kan kita suka lewar-lewar ya ke sana kemari. Oke, teman-teman. Ya, Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin konsultasi dan bercerita, mangga langsung ada di ad-nya sama kan namanya ya? sama Susma Oke. Ratri. Susma Ratri. Jadi orang Bali, Susma Ratri ada di FB, juga di IG. Silahkan berbagi atau misalnya ingin berkeluh kesah, mangga. Ini mah bu gurunya asik dah. Walaupun istilahnya siswaannya asik, itu galak sebenarnya mah. Bunyi galak tapi hatinya mah romantis. Ya Allah, hatinya Hello Kitty. Atur nuhun Ciratri, atur nuhun sampai ketemu lagi. Sami-sami, ya. Ya, napi selanjutnya. Atur nuhun, rahayu sehat selalu. Oke, dadah. Nuhun. Nuhun.